P3 itu paling tidak harus punya ketua umum yang punya uang 400 miliar. Akan ada muncul figur baru. Poros ketiga ini. Bukan poros ketiga. Bukan poros ketiga. Gimana berarti Ya, nih Pak? Dia kaya raya, Oke. milenial, ganteng. Saya teryakin. Kiai, mau cari mati. Nah, karena saya oleh ketua panitia disebut hadir juga senior P3, Saifullah Tamliha. Ya semua orang kan memanggil saya senior. Iya. Jadi mungkin itulah senior partai yang disahkan oleh Muktamar. Halo sahabat Kompas, kembali lagi bersama kami di Gerak Cerita Politik Gercep bersama saya Nikolaus Sarbowo. Saya Agnes Theodora. Ya, kita akan membahas terkait Partai Persatuan Pembangunan, ya Mbak Agnes. Lagi Panas. rame ya, lagi Iya. panas nih. Iya, Muktamar beberapa hari lalu di Ancol, Jakarta Utara, terus sempat panas dan memunculkan dua kepemimpinan. kubu ya. Iya, Dua kubu. kepemimpinan. Pertama Pak Mardiono, lalu masih lanjut muktamarnya Muncul lagi yang kedua, Pak Pak Agus Suparmanto. Iya. Nah, untuk kita mendalami hal itu, kita sudah kehadiran politisi senior P3 untuk mendapatkan pencerahan, Pak Saifullah Tamliha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, mungkin kita langsung aja ya, Pak. Mungkin kalau Bapak melihat situasi muktamar kemarin gitu ya, Pak. Bagaimana sih, Pak, sebagai politisi senior, agak kecewa atau seperti apa gitu, Pak? Ya, saya menghadiri acara pembukaan dan tidak ada pejabat pemerintah maupun ketua umum partai yang hadir. Acara dimulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan Mas P3, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Qorinya namanya Haji Harmoko. Dia membaca surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Wah, ini bagus nih saya bilang. Iya. P3 sebagai partai Islam Ya. diingatkan dengan Al-Quran. Berarti tidak ada akan ribut. Iya. Gitu. Ketika Pak Mardiono naik ke panggung, nah, saya nggak ngerti kubu mana yang terlihat. Pak Mardiono saya lihat setelah Assalamualaikum itu nggak bisa omong karena ricuh. Selesai dia, saya keluar. Sebab saya belum salat asar. Setelah itu makan-makan di ruangan VIP di Mercure itu. Ada kursi-kursi dari yang duduk di situ sebagian besar kubu Romi. Oke. Ada Romi juga sih, ya, Pak? Ada Romi juga. Oke. Kemudian saya ngomong-ngomong sama duta besar kita untuk Kuwait, Lina Mariana Ibu Lina. Mukti. Saya bilang katanya nggak mau datang. Ya kan apa Tamliha bilang wajib datang. Masa jadi duta besar di P3 nggak mau datang acara muktamar? Tapi aku sebentar aja loh, Senin pulang lagi. Kemudian sebelah kanan ada Pak Mardiono. Bagus Pak sambutannya. Demokratis, harus diutamakan. Mudah-mudahan aja lah Pak. Kemudian saya sholat maghrib. Nah, duduk-duduk, datanglah Rosli Effendi, wakil ketua umum Mardiono. Nah, saya bilang, mumpung kumpul di sini, coba bisa nggak diselesaikan di sini? AEO lah, Rosli Effendi. Dia sendiri kan? Ya. Sebelumnya ada Amir Uskara, tapi hilang. Selesai sapa, Pak Amir, ngapain bawa buku ADRT? 2 biji. Agar dasar, agar rumah tangga. Dia bawa. Iya. Pimpinan sidang itu mesti apa, Mir? Gitu.
Romi juga bawa buku. Oh, dua-duanya sama ya, Pak? Saya mau sama Romi buku ADRT juga. Enggak, ini anak tulisan sejarah saja. 2 biji buku juga. Oke. Nah, mulai pembicaraan. Di sini Romi, Oke. di sini Rasul Effendi, di situ Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Akil. Oke. Ya berunding lah sih bilang. Hmm. Belajar aja dari sejarah NU. Ketika muktamar NU tahun 79. Kiai Haji Ahmad Sayhu kalah dari Kiai Mukharid sebagai ketua umum Tanfiziyah. Marah-marah Kiai Sayhu. Diajak masuk pengurus nggak mau. Oleh Kiai Haji Bisri Samsuri. Sayhu, Palestina sama Israel saja bisa duduk berunding. Masa kamu sesama NU tidak bisa berunding? Ini dia bilang, kita ini kan P3. Sesama P3 masa nggak bisa berunding? Ya mulai serius. Suasana agak panas. Oke. Kiai Haji Mustafa Akil, kemudian mesti dirubah ADRT itu. Syarat untuk menjadi ketua umum. Harus pernah itu kan? Iya. Pernah 1 periode. 1 periode menjadi. Itu baru kali ini Bapak ngelihat. Iya. Tiba-tiba dia, kalau tidak, cus katanya. Aduh, saya bilang, ini saya tak tawarkan, sudahlah daripada dikeroyok terus begini, nanti berunding aja, 3 orang. Rusli Effendi, Pak Mardiono, Amir Uskara. Kemudian dari pihaknya Romi, Gus Yassin sama Kiai Mustafa Akil. Keluarlah Rusli. Nggak kembali. Saya curiga ini mungkin Pak Mardiono sama Amir Uskara menolak. Iya, iya. Mungkin ya secara psikologis Pak Mardiono kan kesal. Dia diteriakin saat pidato. Suruh, iya. Kenapa saya ingin masuk ruangan sidang itu? Saya ke depan lah. Nah, karena saya oleh ketua panitia disebut hadir juga senior P3, saya pula Tamliha. Ya semua orang kan memanggil saya senior. Iya. Jadi mungkin itulah senior partai yang disahkan oleh Muktamar. Saat itu juga ya. Saat itu juga. Iya. Duduk paling depan ya, Pak. Saya cari kursi di depan penuh. Tapi saya sudah mendapat informasi dari intelijen bahwa yang baju ini orangnya Kubu Mardiono. Mardiono. Yang penyerang ini kelompoknya Romi. Beda bajunya. Udah bisa diidentifikasi. Iya. Nah, tiba-tiba yang di depan yang baju putih berlogo P3 itu berdiri, Pak, senior, sini aja senior. Nah, duduklah saya paling depan. Saya menyaksikan Amir Uskara memimpin sidang. Kemudian mulai ribut. Kemudian Amir Uskara mengingatkan, ini kan partai Islam. Ya, nggak enak lah kita kalau ribut-ribut begini. Tetap aja ada yang teriak, ganti pimpinan sidang, ganti. Oh, karena udah tahu itu kubunya Pak. Saya nggak tahu yang ngomong itu siapa gitu kan. Yang pasti bukan yang di barisan depan itu. Bukan barisan depan. Ini ya, bahaya tuh yang bagian-bagian belakang. Ya, belum belakang. Amir kemudian suaranya meninggi. Yang berhak menentukan pimpinan sidang ada FC. Saya ditunjuk SC. Nah, mulailah itu berlimparan kursi. Saya tanya yang sebelah kanan untuk memastikan ini orangnya Mardiono, bukan gitu kan? Mas dari mana? Dari Sulawesi, Pak. Oh, Pak Mas. Ya. Orang latar belakang intelijen kan nggak perlu nanya lagi. Udah tahu. Udah tahu lah. Sebelah kiri saya tanya, dari mana Mas? Dari Papua Barat, Pak. Ini pendukungnya Mardiono. Ribut. Begitu ada yang melempar kursi, yang di deretan saya ini lari ke depan, naik ke atas Panggung itu. panggung itu Podium. pimpinan sidang. Podium. Aduh, si Bang gawat ini.
bisa mati saya di dalam sini. Nah, tapi saya sudah berpikir, Iya, iya. kalau terjadi keributan saya akan keluar lewat mana? Oh, udah tahu. Sudah tahu. Legend. Saya kan Komisi 1 bidang pertahanan. Iya, iya, benar-benar paham. Ngerti lah. Tidak berhitung. Wah, ngerti. Amir Uskara tiba-tiba mengesahkan jadwal muktamar. Tok-tok. 2 kali saya masih ingat kata-katanya apa? ketukan itu Ketuknya 2 kali. Nah, kemudian masih ribut. Nggak ada tuh pernyataan dari Pak Mu'tamir setuju. Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Adalah redup-redup saya dengar setuju. Mungkin kelompoknya Mardiono. Mardiono. Diketok lagi tata tertib. Nah, disitulah apa namanya Mulai permintaan penggantian pimpinan sidang tuh semakin kencang. Semestinya ya Amir Uskara semestinya bisa mendinginkan suasana Iya. ketika memimpin sidang. Saya tidak mendengar lagi suara Amir. Saya keluar. Saya ambil jalan sisi kiri. Oke. Nah, pelan-pelan sebanyak yang salaman lah karena dia pingin salaman sama Oh, senior masih sempat partai. salaman-salaman Iya, ya? salaman. Sambil melarikan diri gitu. Sampai di depan pintu masuk, tiba-tiba pimpinan majelis masuk. Ada Kiai Akil, Mustafa Akil, kemudian termasuk ketua Mahkamah Partai, Oke. Irfan Pulungan. Pulungan. Oh iya. Saya teriakin, Kiai, mau cari mati? Iya. Tiba-tiba balik. Langsung balik kanan. Nggak berani mati juga. Tadi katanya jus Gini. gitu. Nah, begitu saya keluar, tidak ada lagi peliput media tuh. Oh, Hilang ya, udah Pak? nggak ada ya? Hilang. Hilang. Nggak ada. Hilang juga. Wah, ini pergi kemana sebenarnya? Saya hafal lah. Saya sebagai mantan Dewan Pengawas Intelijen Negara. Intel. Ini apa namanya? Wartawan ini udah perumahan. dikondisikan. Saya ngerti. Udah paham ya, Pak? Ya, udah paham. Ya, hanya wartawan Kompas yang Wih. mengkonfirmasi kepada saya. Apa betul klaim Mardiono? Nah, di Kompas kan ada tuh. Iya. Yang lainnya enggak. Oh. Judulnya sama. Mardiono dipilih aklamasi. Ada juga sah katanya. Mardiono terpilih ketua umum P3 lagi. Nah, ini dari sisi media kubunya Agus Suparmanto itu ini apa namanya saya lihat tidak memanage dengan Kalah baik. langkah gitu ya? Iya. Saya kembali ke villa saya. Datanglah anak-anak Kalimantan. Sudah cair saya bilang. Sudah Pak. Oh, situasi. Dari dua-duanya. Iya, dari dua-duanya Pak. Ya cair dan tanda petik ya. Nah, iya, tanda petik cair, bukan. Oh, iya. Cairin. Ya mereka puas aja. Kuat aja buat untuk memanasi situasi. Dan hati saya ini habis malam ini selesai. Kan yang melanjutkan kan tinggal kelompoknya Romi. Iya. Cacatnya itu tidak ada penyerahan palu sidang dari Amir Uskara kepada pimpinan sidang berikutnya. Oh. Yang di semuanya itu yang jadi pimpinan sidang itu kubunya Romi. Waduh, saya bilang. Ya tentulah apa namanya? Absen sudah dikuasai oleh Pak Mardiono. Kubu Romi saya dengar bikin absen lagi. Oh. Saya nggak tahu masing-masing jumlahnya. Tapi kalau Pak Mardiono pasti semuanya tanda tangan. Oke. Tapi Sebab Karena tapi yang waktu mau masuk di tanda tangan awal, kan? iya. Iya. Lengkaplah Iya, peserta lengkap muktamar lah, bener 1309 itu. Kalau kita peninjau atau peserta kan bukan utusan, ya itu kan tidak perlu absen. Iya. Akhirnya terpilah mereka aklamasi. yang Agus Suparmanto. Dari catatan itu, saya melihat bahwa baik kubu Romi maupun kubu Mardiono miskin pengalaman di dalam menguasai forum. Saya juga tidak enak. Partai berasaskan Islam sudah diingatkan oleh Harmoko
Iya, iya, iya. Dengan surah Ali Imran ayat 103. Yang tadi di awal itu yang ya. itu di awal tadi. Kok masih juga ribut gitu. Prihatin saya. Beredar video liar kan. Iya, Suasana apa namanya. Muktamar itu ya. Sampai saya di WA anak saya. Itu ribut. Bapak masih di dalam. Tadi di televisi Bapak saya aman lihat ya? Bapak di dalam. Enggak, saya sudah di villa sih sekarang. Ya, saya santai-santai aja. Saya kan tidak terbiasa tidur di luar. Ya. Baik waktu jadi anggota DPR, kalau ada kursi nyering, walaupun disediakan hotel, saya pasti sepagi-paginya saya pulang. pulang. Jadi di antara dua itu yang sah kalau menurut Bapak siapa Pak? Atau sebenarnya dua-duanya juga? Sama-sama bermasalah Dalam gitu situasi itu. ininya. Pokoknya kedua-duanya menurut saya bermasalah. Oke. Yang pertama, Pak Mardiono kan merasa bahwa dia terpilih Iya. sesuai ADART. Ya. Dalam ADART pasal 44E itu bunyinya calon ketua umum garis miring ketua formatur harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau ketua DPW P3. Hanya setingkat di bawahnya. Secara penuh. 5 Berarti tahun. kan 5 tahun. Dalam muktamar-muktamar sebelumnya tidak ada naskah seperti itu. Nah, dulu itu tidak ada kata penuh. Artinya 1 periode saja. Pernah Satu aja ya, periode Bang? berarti di bawah 5 tahun pun bisa. Artinya sesuai putusan MK 2,5 tahun. 2,5 Itu tahun. sudah 1 periode. Ini penuh. Waktu itu Berat. diubah itu Pak, ada RT Apanya? yang 2,5 tahun itu diubah jadi 5 tahun itu waktu Ya katanya hasil muktamar Makassar. muktamar yang Ya, sehingga saya tim perumus nggak ada kalimat itu. Oh. Saya nggak tahu siapa yang, apakah Arsul Sani dulu merubah apa namanya bunyi itu atau bagaimana. Saya bilang, Rom, ini kan kamu sendiri yang bikin pasal ini. Sekarang senjata makan tuan. iya, Iya, makan calon tuan. kamu nggak bisa maju. calonnya nggak bisa karena nggak Bukan kader. Bukan kader, Saya kemudian bukan, berpikir, saya mencoba untuk mendapat informasi dari intelijen. Saya tidak menyebut BIN ya, tapi intelijen. Agus Suparmanto itu membayar sewa Hotel Borobudur, karena markasnya di Hotel Borobudur. Iya. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30 katanya. Nah, semestinya Kubu Romi itu melakukan gerakan itu dalam momen yang tepat, yaitu nanti ada jadwal pembahasan ADART. Disitulah berjibaku untuk bisa menghapus pasal itu. Iya. Tapi kan sudah dari awal mereka rebut pimpinan sidang. ya. Jadi kalau ADART yang lama ya Mardiono yang sah. Tapi kan ketika pimpinan sidang dikuasai oleh Romi, mereka rubah ADART itu sesuai dengan itu. Ya, keberadaan Pak Agus Suparmanto itu memang menjadi sebuah alternatif karena dia dipandang orang yang berduit. Saya dengar hartanya 1,6 triliun. Sementara Mardiono 1,2 triliun. Iya. Beda tipis ya sebenarnya. Tapi lumayan sih sebenarnya ya. Kita sih lumayan. Buat kita lumayan. Iya. Saya curiga akan ada 2 tempat muktamar pada saat bersamaan. Dari awal Bapak sudah curiga. Ya. Satu di Ancol, kalau kalah puting di ADART nanti mereka pindah ke Borobudur yang mendukungnya Agus Suparmanto. Agus. Ternyata dugaan saya itu meleset. Yang terjadi justru bertengkar di tempat yang sama. di dalam forum yang belum membicarakan soal ADART. Iya. Ya semestinya kan di P3 jelas pengambilan keputusan itu musyawarah untuk mufakat. Kemudian jika tidak bisa maka voting. Bukan lempar kursi. Iya. Nggak ada dalam ADART. Betul. Begitu mentok musyawarahnya, tiba-tiba mesti lempar kursi itu nggak ada. Makanya tadi Bapak bilang kurang bisa menguasai forum ya. Iya. Agak kasar manuvernya ya Pak ya karena Manuvernya, jadinya. manuvernya.
momentumnya Momentumnya juga, belum saatnya. Tapi memang sebelum muktamar itu Pak Mardiono nggak bermanuver dulu ya Pak? Memang untuk mengonsolidasikan ini gini, atau yang Bapak dengar seperti apa sih Pak? Saya melihat apa namanya Pak Mardiono rapi sekali Oke. untuk menyiapkan pengamanan muktamar itu. Oke. Panitia kan mantan staf anggota DPR, saya tanya, Pak Mar pengamanannya gimana? Ya sebelumnya nggak dianggap Pak bagian keamanan ini. Tapi katanya sekarang tambahan 100 orang. Oh gitu. Saya pernah juga memimpin sidang muktamar Islah di Pondok Gede. Ribut juga. Pimpinan sidang dulu Hasrul Azwar. Dengan Zain Tauhid Saadi dan Rini Mardiana Mukti. Jam 12 saya ditelepon oleh Pak Hasrul Azwar. Ketua fraksi waktu itu. Full, di mana Full? Di rumah Bang. Lah di rumah, ini sidang pemilihan ketua umum. Ribut. Bang, aku kelelahan Bang. Baru mimpin sidang ADART sampai jam 4 subuh. Saya pulang, salat, dia tidur lagi. Kesinilah katanya. Atau nggak sana. Oh ternyata sidang di skors. Kemudian saya mendampingi Pak Hasul memimpin sidang. Nah saya akalin para muktamirin yang hadir di sini mohon keluar dulu, dan nanti yang boleh masuk hanyalah mereka yang utusan muktamar yang memiliki hak suara. Waktu itu kan Romi ingin dipilih secara aklamasi. Nah keluarlah mereka ini. Nggak ada lagi limpah-limpah botol aqua. Masuk satu persatu. Hanya utusan kan? Nah utusan ini kan kader P3, pasti kader P3. Nggak akan ribut-ribut. Jadi mudah. Akhirnya walaupun ada yang tidak setuju aklamasi, tapi mayoritas memilih Romi secara aklamasi. Yang tidak mau itu waktu dulu Gus Yassin, Pak Mas Tamliha. Coba demokratis sedikit lah, jangan aklamasi. Voting aja. Begitu Jawa Tengah dipanggil ke muka, hanya Gus Yassin yang menyatakan tidak setuju. Yang lain setuju. Yang lainnya setuju ya Pak? Yang lain setuju. Sekarang bergabung Coach Yassin sama. Iya, sekarang sama gitu Romi. ya Pak, politik itu secair itu ya Pak? Bisa. Ya itulah politik kan. Iya. Politik apa yang ada itu kan bukan pertemanan tapi kepentingan. Kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama ya itu. Pak tadi katanya sudah dari awal persiapan pengamanan ya, pengamanan fisiknya Pak Mardiono sudah dari awal gitu ini. Kalau persiapan-persiapan yang lain sudah terlihat juga ya Pak sejak awal ya? Persiapan apanya? Dia bergerilya untuk saya dapat kabar sebenarnya udah 33 DPW sudah dikantongi. Terus tiba-tiba pas lagi kemarin ternyata tinggal 28 apa DPW. Itu Bapak sempat mendengar nggak Pak? Ada yang digerogoti atau apa gitu? Masing-masing calon baik Agus maupun Mardiono itu mengkonsinyir orang. Ada yang Nah, Kalimantan itu dianggap pendukungnya Agus Suparmanto. Maka oleh panitia ya, pendukung Mardiono itu nginapnya di hotel tempat acara muktamar. Sementara pendukungnya Agus ditaruh di luar. Di hotel lain? Di hotel lain. Saya mencoba jam 3 pagi saya pulang ke rumah. Ada 2 orang dari Kalimantan Selatan yang mau pulang. Nggak mau nginap di villa saya itu. Saya antar. Ternyata jauh sekali. Di hotel, salah satu hotel di Pasar Senen. Wah, lumayan iya. Lumayan. Itu kalau orang kecamatan dari P3 bisa sesat di Jakarta. Jadi dari sisi akomodasi pun sudah ini ya. Itu dikeluhkan kubunya Romi. Kenapa harus begitu? Oke. Ya oke lah, ini rapi nih Pak Mardiono ini saya bilang sampai orang pun ditempatkannya pun sudah dipikirkan. Yang remang-remang ditempatkan di luar. Bayangkan masuk Ancol itu bayar berapa? Iya, betul. Bolak-balik mereka. Betul, bolak-balik. Iya.
Dari segi logistik udah diberatkan Iya. juga gitu. Apa Oke. jasnya bisa berganti-ganti semua. Iya. Pak, tapi mungkin orang tuh penasaran ya, Pak. Kemunculan Pak Agus Iya. Suparmanto itu, Pak. Dari mana sih Pak? Kapan? Bagi Bapak. Ya, Mengapa? waktu dulu kan ada harapan besar bahwa calon ketua umum itu Pak Andi Amran Sulaiman Ya, Mentan. yang katanya ponakan pamannya Haji Isam gitu lah. Iya, benar. Bergerah tuh. Romi sampai dijemput pakai private jet. Iya. Dari Malang Iya. ke Haji Makassar. Isam. Iya. Ketika sebuah majalah media ya Iya. mengulas tentang apakah Haji Isam Iya. akan mengakuisisi P3, ternyata kan dibantahkan. Iya. Saya paham lah. Oke. Apa Andi Sulaiman ini kan anaknya anggota DPR Gerindra. Adiknya juga ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Kemudian berada di kabinetnya itu Pak Prabowo. 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 Iya. Tetap ada matanya penuh Iya. makna. Iya. Oke. Nah, abis itu mungkin mencari nama baru karena dulu itu kan sempet Gus Romi itu bilang ini Pak Amran ini yang direstui Pak Jokowi lah, paling enggak didukung, mendapat dukungan. Terus tiba-tiba seret tuh publik kan ini kok tiba-tiba yang dibawa Pak Agus Suparmanto ini. Tapi itu Bapak sebagai posisi senior terkejut atau memang ini memang sudah dari lama juga nama ini muncul? Enggak. Berarti detik-detik akhir muncul nama Agus. Iya, di detik akhir. Yang Ya, sebulan sebelum muktamar lah. yang mengusulkan, yang memunculkan Ya, Romi. Romi. Kenapa Pak Agus? Apa Pak Agus ya tadi ya mungkin ya karena dianggap punya fulus juga gitu ya Pak Iya. ya, dianggap. Karena memang seberapa penting sih Pak itu untuk memang menghidupi sebuah partai Ya, gitu figur ya, Pak. yang ini ya, figur yang mapan secara finansial. Ya, tidak mudah. Dia kan habis muktamar muswil, musyawarah wilayah, provinsi, kemudian musyawarah cabang, Ya. musyawarah anak cabang kecamatan. Iya, Itu kan perlu iya, yang ya. banyak. Jadi kalau sekedar punya duit untuk memenangkan muktamar, itu belum permainan sesungguhnya. Itu baru permainan permulaan. Belum lagi nanti pencalekan, Iya, betul. verifikasi. Nah, Panjang ini. ya panjang. Panjang. Apalagi P3 kan tidak di parlemen lagi. Ya, betul. lebih Nah, susah itu lagi ya menurut Pak. undang-undang kan dia harus mengikuti verifikasi faktual. Iya. Kalau yang ada parlemen kan verifikasi administrasi Iya. saja. Itu kan susah. Perlu biaya besar. P3 itu paling tidak harus punya ketua umum yang punya uang 400 miliar. Oh, setidaknya 400. Itu setidaknya Setidak. 400 miliar. Itu hitungannya gimana, Pak? Itu untuk berpikir 5 tahun. Ya itu pun saya pikir kursinya ya untuk 5 tahun. Sampai pemilu ya. Iya, Iya, sampai iya. Ya belum lagi. Sekarang kan ideologi seperti tidak digunakan lagi. Iya. Masyarakat semakin pragmatis. Iya, figur. Nah, butuh figur ketua umum. Nah, disitulah kemudian ada harapan lah. Kalau Agus Suparmanto ini jadi ketua umum, duitnya banyak gitu kan. Jadi bisa mengongkosin partai. Gitu adanya. Iya. Itu. Tapi kalau tadi ngomongin soal figur itu kan selain finansial biasanya ya Pak, itu dekat dengan kekuasaan. Nah itu orang mungkin bertanya, ini sebenarnya ada yang Bapak juga dengar nggak ada yang membackingi atau di antara dua kubu itu ya Iya. Pak, antara Restu sama Kalau Pak Prabowo atau apa? kalau awalnya Pak Amran mungkin masih lebih ini ya, Kelihatan masuk akal lebih kelihatan Karena gitu. menteri Kalau salah satunya. Kalau ini kan dua-dua. Tapi sebenarnya Pak Mardiono kan utusan khusus juga ya. iya sih ya. Saya dipertemukan orang dengan Agus Suparmanto. Kapan itu Pak? 2 hari sebelum utama. Oke. Nama Agus belum muncul. Oh, oke. Bahkan 2 hari sebelum muktamar belum ada nama-nama dia. Hanya saya yang memunculkan di media. Calon mengerucut tinggal 2. Patah lihat. Iya, Ternyata ya. Heeh. Saya tanya, apa Bapak didukung 08? 08 maksudnya kan Prabowo. Iya. Jadi saya dekat dengan 08. Gimana? Kata Prabowo, ya saya ketemu
beliau turun di pesawat di Singapura bulan Juli. Dia minta restu untuk sambil jalan kaki, minta restu sama Prabowo untuk jadi ketua umum P3. Oh. Dia bilang, dia yang bilang ya. Iya. Kenapa nggak masuk Gerindra aja? Agus Suparmanto meyakinkan, nanti P3 juga akan membackup Bapak kan kalau saya jadi ketua umum. Ya Prabowo ya sudahlah. Itu kalimat itu. Oke. Jadi kalau pemerintah terlibat, saya paham sebagai Dewan Pengawas BIN. Intelijen. Pasti ada organ negara yang bekerja. Iya. Ini nggak ada. Oh, ini nggak ada, Pak? Nggak ada. Apakah itu Pangdam atau Kapolda atau apa tuh nggak ada. Oh, itu makanya kayak pengamanan segala macam tidak ada dari. Tidak ada. Makanya itu yang membuat Bapak ragu juga kali ya, Pak. Ini kok Apanya? maksudnya ini kayaknya nggak didukung-dukung. Kayak nggak didukung. Kayak tidak ada keterlibatan negara di sini Saya gitu. semakin yakin bahwa Prabowo tidak presiden ya, Ya. baik dia sebagai presiden maupun ketua umum Gerindra intervensi. Oke. Jadwal Pak Prabowo itu adalah menutup muktamar dan ternyata Prabowo lebih memilih ke acara PKS ketimbang ke P3. Iya. Itu berarti kan dia tidak ingin memihak. Oh, Bapak melihat itu sebagai oke. Simbol tanda-tanda. Menarik. Saya itu kan lama dengan Pak Prabowo sejak tahun 94. Bagaimana kita membuat NU itu bersatu. Dia waktu masih Danjen Kopassus. Saya hampir tiap malam di Jalan Cendana nomor 7 itu. Tempat Bu Titik itu. Pak Dezon kan di Jalan Suwiryo. Serius. Sampai dengan dia menjadi Menteri Pertahanan. 2014 kan P3 mencalonkan Prabowo Iya. sebagai ketua umum. Kubu Romi waktu dulu maunya Jokowi. Sejak itu sudah pecah kan. Iya. Nah, dia Menteri Pertahanan, ketemu sama saya dong. Saya anggota Komisi 1, Badan Anggaran Komisi 1, bidang pertahanan. Orangnya Prabowo itu walaupun tentara, tapi tentara ini yang punya belas kasihan sama orang, kemudian demokratis, tidak seseram yang dibayangkan orang. Kalau melihat sikapnya tidak menutup muktamar, itu berarti kan beliau mencoba untuk bersikap netral. Netral, tidak mau ikut-ikutan. Ya. Apalagi pemerintah ya, melalui Yusril Iza Iya, Mahendra Prof. Yusril ngomong. sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan SK dari kubu manapun sampai konflik internal itu selesai. Iya. Berarti ini memang murni organik perseteruan gitu Pak antara Pak Romi, Pak Mardiono Iya. gitu. Ada apa sebenarnya Nah, Pak? itu Kenapa? Pak, kita penasaran sebenarnya ada Jadi apa nomor sih? satu kan, gara-gara itu tidak ada organ yang bergerak kan baik di kedua kubu ini, maka ricuh. Tidak ada wasit di situ. Tidak ada wasit. Kalau ada orang-orang bikin belang-belang, tinggal yang untuk Iya, bikin ada itu yang, aja bertemu. Tapi menarik pertanyaan Mbak Agnes ini, Mbak. Sebenarnya kalau nggak salah berdua Romi sama Mardiono kan dulu bersatu ya Pak ya? Iya Tapi sebenarnya kok kenapa tiba-tiba sekarang? dulu itu waktu penurunan Surya Dharma Ali sebagai ketua umum, itu mereka tuh bersekutu. Dulu Pak Soeharto Monoarfa, kemudian ada Arso Sani, ada Romi, ada Ibu Irmalina, ada Amir Uskara. Satu. Tapi setelah Pak Harso lengser, dilengserkan begitu maksudnya. Dilengserkan. Nah, tiba-tiba mereka pecah kongsi. Sampai dengan muktamar pecah kongsi. Kenapanya itu Bapak tahu kenapa? Ada apa? Ya mungkin partai besar tuh menarik. Menariknya tuh nanti ada momentum pilkada, pencalekan, yang saya pikir wartawan ngerti sendirilah. Nah, yang kita harapkan kan mereka ini bersatu. Iya. Jadi mesti ada solusinya. Saya ditawari Gus Yassin, jadi pengurus sudah Gus. Aku sudah lama di P3 ini, sudah menikmati pula 20 tahun. Umur saya masih 34 tahun sudah jadi anggota DPRD. Waduh. Kemudian 15 tahun lagi jadi anggota DPR RI. Jadi sudah seperti
tidak perlu lagi embel-embel jabatan itu bagi saya. Kemanapun saya berjalan, pasti orang menyebut saya itu orang P3. Iya. Betul, Pak. Identiknya begitu. Iya, iya. Ya, karena sudah terindiksi seperti itu, buat apa lagi jadi pengurus? Apalagi menjadi bagian masalah. Saya ingin menjadi sebagai solusi. Bagaimana menyelesaikan masalah. Yang sederhana jangan dipersulit, yang sulit harus disederhanakan. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu harus menjadi solusi itu, Pak, gimana Pak? Tadi kan kata Bapak tidak ada keterlibatan negara juga di sini gitu kan. Artinya sepertinya akan lebih sulit begitu Pak untuk bisa mendamaikan atau mengislahkan kedua kubu ini. Ada nggak peluang untuk menyatukan kedua kubu itu gitu? Saya berpikir ada 3 opsi. Oke. Yang pertama islah. Hmm. Berdamailah dua kubu itu demi kepentingan partai. Kepentingan partai mesti lebih utama daripada kepentingan pribadi masing-masing. Yang kedua adalah muktamar luar biasa. Itu bisa diselenggarakan atas permintaan separuh lebih dari DPW se-Indonesia. Tapi problemnya siapa yang melaksanakan? Iya. DPP yang sekarang itu kan dimisioner. Iya. Iya. Tidak ada lagi yang akan menjadi panitia nggak sah, digugat lagi. Nah, islah rasanya sulit Susah. untuk dilakukan. Solusi ketiga adalah seperti yang dilakukan oleh Ibu Megawati, meninggalkan lambang bantengnya, berubah menjadi logo moncong putih, Moncong putih. Oh. Oh. dan menambah PDI Perjuangan. Perjuangan. Oh. PDI yang ada tetap ikut, tapi kan sudah hilang. Filosofinya, kalau mengendarai mobil, jangan terlalu sering melihat spion Nabrak. ke belakang. Iya, nanti bisa nabrak orang Betul, betul. atau ditabrak orang. Iya. Nah, tapi kan itu tergantung pada para senior. Bagaimana mereka menyelesaikan ini, opsi yang mana. Kalau MLB kan tidak ada lagi DPP sekarang, Betul. kosong. Iya, iya, betul. Secara de facto kan nggak ada. Nah, islah juga rumit banget. Kalau mau islah kan sebelum muktamar. Dengan adanya peristiwa 27 September. Itu kan. Yang satu kemarin kuda tuli, kalau ini Iya. Iya. Ini salah satu Kuda kedua tanggal 27 juga. Iya. Ini tanggal 27 Pusat tuli. September. Nah, Iya. sikat apalah nanti ya. waduh, jadi P4 ini Iya. nanti. Nah, P3 Perjuangan. seperti apapun memulisnya, Hmm. itu sudah tidak mendapatkan simpati rakyat. Masa Iya, Partai Persatuan Iya. itu kemudian Pecah. berpecah dan viral. Iya. Kita tidak bisa membatasi siapa yang men-share itu kemana-mana. Saya juga banyak dapat video-video singkat saling lempar kursi itu. Partai ini kalau tidak dicarikan solusinya, berkumpul para senior-senior yang betul-betul orang P3, ini bisa gagal. Misalnya anggaplah 0% PT-nya ya, parliamentary threshold-nya. Ya, itu malah merepotkan P3. Orang yang jadi calon dari partai manapun karena 0% ya PT-nya, Bisa. itu dia akan habis-habisan. Yang penting dia terpilih. P3 kan mafi fulus. Pak Hamzah bilang, la fulus mampus, bil fulus jalan mulus. Iya. Jadi sebenarnya ini juga membahayakan bagi partai juga ya Pak, Bagi situasi partai. ini. Iya. Ini kan tadi Bapak sebut senior-senior gitu Pak. Berarti Bapak sudah berkomunikasi ya dengan senior-senior P3 yang lain untuk ayolah cari solusinya itu, Ya sudah. jalan tengah itu. Pak sudah komunikasi Pak? Iya. Beberapa hari terakhir ini intens ya Pak ya komunikasi 3 dengan hari ini muter-muter aja. muter-muter ke para senior itu. Yang paling senior. keras, yang paling menutup pintu Pak? Saya menyebutnya tim penyelamat partai. Dulu Kiai Haji Idham Khalid, pendiri P3, guru saya, itu bilang, nanti
Saifullah, kalau P3 ini pecah, kamu jangan bikin apa namanya muktamar tandingan. Bikin aja apa komite penyelamat P3. Itu udah saya sampaikan ke senior-senior. Itulah cara mengakhirinya. Tapi dari 3 opsi tadi senior-senior itu lebih mengerucut ke yang mana, Pak? Kayaknya merubah lambang dan logo partai. Oke. Tapi apakah berarti memunculkan partai baru lagi gitu, Pak? Sebagai pecahan dari P3 atau sekedar kayak branding gitu, mengubah branding? Ya, brandingnya. Mengubah branding. Tapi itu bisa Pak menyatukan dengan mengubah branding, itu bisa menyatukan dua kubu. Ya, kedua kubu itu sudahlah. Karena mereka jadi biang keruk apa namanya perpecahan di internal ini. Menurut saya tidak layak lagi menjadi pimpinan partai. Berarti harus Karena ada pimpinan itu kan memberikan teladan. Iya. Berarti harus ada pimpinan lain, pimpinan alternatif Ya. lain. Saya yakin insya Allah akan ada muncul figur baru. Poros ketiga ini. Bukan poros ketiga. Bukan poros ketiga. Gimana berarti Ya, nih Pak? Dia kaya raya, Oke. milenial, ganteng. Waduh, ini nih Mengerucut nih, coba ditebak-tebak. Tapi saya tidak menyebut namanya Oke. sekarang. Oh, lah. berarti sudah ada nih ya Tapi- Pak? Apa? Sudah ada kandidatnya ini, Sudah ada yang milenial, kandidatnya. kaya raya dan ganteng. tapi sudah muncul maksudnya tokoh nasional. Saya tidak mau menyebutkan. namanya cukup terkenal Pak. Oh, pasti kenal. Kompas pasti kenal. Oh, Kompas pasti kenal. Gak mungkin gak kenal. Wah, ini menarik. oke. Berarti- Tapi itu diharapkan bisa menjadi Penyatu gitu. penyatu atau... gitu atau ya udah pokoknya kita kalau kalian alternatif, mau kalau kalian mau ya ayo Iya. gabung, kalau enggak silakan Iya, terserah. begitu. Gitu Oh, ya Pak. Wow. Tapi mekanismenya kan nggak mungkin melalui MLB Pak. Jadi Ya, bikin partai baru. bikin partai baru. Ya, misalnya P3 1973. P3 1973. Kan terjadi tuh di Kosgoro. Ya kan? Iya, P3 iya. tahun 1957. 47. Iya. Iya. Oh, Iya. itu berarti opsi paling ekstrim gitu ya Pak, yang Paling untuk ekstrim. partai baru ya. Iya. Susah. Tapi berarti harus cepat banget ya Pak, karena kan maksudnya sudah harus persiapan lagi untuk pemilu, konsolidasi lagi dan lain sebagainya, pasti akan butuh waktu dan tadi fulus logistik semuanya. Kan P3 itu kan sudah punya kantor masing-masing. Iya. Yang gabung nanti gunakan kantor itu. Atau formatnya seperti apalah. Oke. Tapi menurut saya orang P3 itu sudah terlalu lelah berkonflik. Iya. Iya, Pak. Iya Pak, berulang terus Pak. Kurang terus, Pak. Yang pertama ketika konflik antara kubu Romi dengan Surya Dharma Ali. Saya termasuk kubu Surya Dharma Ali. Karena Surya Dharma Ali memecat Rumah Hurmuzi Romi sebagai sekjen, saya diangkat beliau menjadi PLT sekjen. Tapi saya merasa kalau begini lanjut, saya ikut berdarah menghancur partai ini. Jadi aduh, lebih baik saya di tengah-tengah sajalah. Sebaik-baik perkara berada di tengah-tengah. Mantap. Oke. Saya tidak ingin hidup menjadi bagian dari masalah. Saya ingin hidup ini solusi. Ya. Dan tadi solusinya ya Pak sudah disiapkan. Sudah disiapkan. oleh tim- Milenial, kaya raya, oleh tim ganteng. penyelamat. Iya. Iya. Menarik sih Pak. Ya, Tapi nama itu muncul dari para senior Pak, atau dari mana gitu tercetus nama? jangan-jangan dari Pak Prabowo. Langsung akhirnya gitu. Nantilah kalau sudah. Nanti di Oh, iya, iya. tunggu tanggal mainnya. Saya kan tidak boleh mendahului para senior yang lain. Betul. Iya. Nanti biar saya ini kan cuma ingin memfasilitasi. Iya. Ayo para senior gimana nyelesaikan partai ini? Opsi mana yang mau dipakai? Iya. Soalnya ini mereka kayaknya yang susah bersatu gitu Ya. ya Pak. Malah bahaya bagi Ya. akar rumput gitu ya Pak. Para senior partai menelpon saya sejak kemarin lebih setuju opsi yang ketiga itu. Asik. Serius Pak? Ya, Dan itu pasti pun ini kan sekarang kan P3 punya PR besar nih ya Pak ya untuk 2029 gitu untuk bisa lolos threshold, kembali lagi masuk parlemen gitu. Sosok ini dengan kepemimpinan sosok ini bisa membawa P3. saya yakin bisa. Yakin bisa. Pasti Dekat dengan kekuasaan kah Pak? Hah? Dekat dengan kekuasaan kah Pak? Enggak. Oh enggak. Oh. Wah, menarik. Berarti main duitnya banyak bener. Tapi Oke. kader P3. Yang penting di peraturan organisasi P3 itu pernah menjadi pimpinan organisasi keagamaan.
Oh, pakai itu masuknya. Iya, 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 iya. Oke. Langsung mikir nama nih. Jadi kita sambil udah dulu nih kalau dikorek-korek Kalau dikorek-korek makin kekorek. Gak akan terkorek. Udah kelas atas kita udah tidak bisa kita goyang-goyang ini. Kita harus nunggu senior-senior nanti konversi ya Pak, berarti Ini akan ada pengumumannya gitu ya. grade-nya Mardiono sekitar sekian triliun. Ya, ini Orang ini mungkin 3 kali lipat. Astaga. Oke, Sehingga oke, tidak oke. lagi P3 itu seperti pengemis, Iya. mencari orang dengan putar sana putar sini. Iya. Mesti mencari figur alternatif yang bisa mengongkosi partai dan membela kepentingan umat Islam. Ini kan partai P3 ini kan partai yang legendaris. Iya, Dia berjuang untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Iya. Kalau PKB, PKS itu kan asas tidak berajas Islam. Iya. Walaupun PKB, PKS itu juga sebagian besar kan Berbasis membela Islam kepentingan juga. pesantren. Iya. Iya. Tapi kan di sana kan juga ada yang non Muslim. Iya, betul. Iya sih. Saya nggak menyebut namanya lah. Ya, nanti abis ini ya Pak. Habis ini ya Pak. Siap, gitu. Bocorannya. Terima kasih Pak Tamlia. Ini diskusinya menarik. Seru ya, menarik ya. Seru. Berarti kita tapi setidaknya dapat pencerahan banyak ya. Pencerahan, bocoran. Tinggal menunggu aja nanti berarti pengumumannya. Yang penting jangan bocor aja. Bocor sebelum waktunya. Oke. Sip, terima kasih Pak Tamliha. Iya, kalau gitu Kita Sudahi. Nanti kita lihat mungkin prosesnya seperti apa ya Pak. Sambil karena dua kubu nih udah mau ke Kemenkum untuk mendaftarkan mendaftarkan. ADART nih Ya Pak. saya dengar kan sekarang dua-duanya sudah mendaftar. Iya. Kalau saya dapat informasi ya, Hmm. berarti kan harus tidak ada istilah di antara kedua kubu itu. betul. Tadi tinggal kita lihat opsi ketiga. Opsi ini. ketiga itu dan harus cepat berarti kan dalam waktu dekat berarti. Kalau nanti satu diiskakan kemudian yang satunya menggugat, Iya. pengalaman 3 tahun 2 bulan baru Betul selesai. lama benar. Iya. Panjang. Panjang. Kursi P3 turun menjadi 19 kursi. Iya. Jeblok Iya. gitu. Jeblok ya. Betul. Dan itu bahaya Pecah banget. kongsi lagi. Kalaupun Semakin- P3 masuk kemarin ya pemilu 2024 itu cuma 12 kursi. Dan Dari 19 ya Dari jadi 19. Iya. Dan itu tidak punya taji juga, susah juga ya Pak. Ya, itu bagaimana memanage partai yang P3 tuh cuma kurang 193.000. Kan ada koalisi PDIP. Iya. Iya. Mungkin aja PDIP mau bersedekah 200.000. Karena udah pakai perjuangan itu. Berjuang. Sudah meniru apa kuda tuli. Iya, sudah meniru. Oke, terima kasih. Pak Tamlia, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Ya, terima kasih saya diundang di sini. Oke, sahabat Kompas, terima kasih sudah menyaksikan gerak cepat cerita politik. Untuk kita ketemu lagi. Cerita politik ya. Karena tadi ceritanya agak Penuh derita. Kita kembali lagi untuk tayangan selanjutnya. Terima kasih. Dadah.